Audio Jungle. Audio Jungle. Curhat ASN, gajinya dipangkas Anies Baswedan. Pandemi COVID-19 dan nyungsepnya pendapatan DKI membuat derita dan dampak ke ASN DKI yang harus pemakan pil pahit gegara aksi sadis pemangkasan sebagai efek kejut. Sedangkan para bidadari penjaga citra Presiden Balai Kota tetap senyum merona di tengah pandemi COVID-19 berkat Anies yang tetap mempertahankan tunjangan alias THR mereka. Anies dan penggawa-penggawanya masih berseri dengan senyum menggelar pencitraannya. Gelar pencitraan harus berjalan kendati anak buahnya menjerit diinjak oleh Anies secara santun dengan pemangkasan gaji yang sangat signifikan. Beredar curhat seorang ponakan dari ASN DKI yang mengeluh karena gaji yang diterimanya jauh menurun secara signifikan. Hanya penyesalan yang bisa diekspresikannya. Nyeseknya adalah Anies tetap menikmati dana operasional 6 miliar lebih sebulan dan THR para TGUPP yang puluhan juta per orang tetap diterima bersih. Kasihan ASN DKI yang mau tak mau harus menerima kenyataan pahit. Curhat itu membuktikan rumor santer pemangkasan gaji yang sudah meresahkan para ASN DKI sebelumnya yang beredar di WhatsApp grup para ASN. Wajar, ketidakadilan serta keberpihakan sangat menyolok. Untuk orang dekatnya atau tim bidadari penjilat pantat dan jidatnya, Anies gajinya tetap mulus dan utuh, lengkap dan sempurna. Kabarnya, pemotongan itu mencapai 50% yang mereka terima selama ini. Surat dari Sekda itu sebagai sinyal kuat bahwa TKD ASN DKI bakal dipotong, menyesuaikan dengan kondisi sulit keuangan Pemprov DKI yang terdampak pandemi COVID-19. Dan kenyataannya, pemotongan itu 50%. Tunjangan yang masuk gaji ASN malah dipeloroti dan dipangkas sedemikian rupa sesuai dengan titah dan amanat dari Anies yang sudah berwujud dalam Pergub. Kalau Pergub yang beginian, dia jagonya. Jawaban atas pemangkasan menyolok dari pihak Pemprov sangat berbau Anies. Jadi, jawab yang diberikan adalah rasionalisasi, gegara, kontraksi, ekonomi, dan penyesuaian yang mengacu ke kebijakan pusat. Pusat terus di bawah padahal pusernya, Anies dan punggawanya sudah makin berlemak dan mengeras karena kebanyakan menikmati kesejahteraan yang sangat fantastis dengan kinerja nol besar. Padahal daerah lain terdampak, tapi tak ada drama pemangkasan besar-besaran seperti di DKI. Penyebabnya sendiri karena kurangnya pemasukan atau pendapatan sementara belanja demi pencitraan itu sangat jor-joran dan fantastis serta gila-gilaan. Semua ini semakin menguak borok pencitraan Anies yang makin menjijikan. Efisiensi anggaran seharusnya dilakukan pada pos anggaran yang tak penting. Tapi Anies malah menghamburkan dana buat pencitraan ke media dan proyek ambisius yang kini mangkrak Formula E. Para ASN pun mengeluh dengan menepuk jidat dan menghela nafas. Pemotongan sebesar ini baru kali ini terjadi dalam masa mereka berkarir di DKI. Kalau dulu zaman era mantan malah gaji dan tunjangan naik signifikan, tapi bukan tanpa konsekuensi. Konsekuensinya jelas, yaitu ada tuntutan kinerja tinggi yang harus dibuktikan. Hal semacam ini sangat masuk akal. Sedangkan di era Anies yang cuek dengan kinerjanya anak buahnya tanpa ada angin selain kentut busuk lewat omongan panggung kompers, dia langsung secara senyap memangkas alias merasionalisasi gaji pegawai-pegawai DKI. Anies sendiri tetap menggondol tunjangannya yang bermiliar itu tapi tanpa disertai kinerja mumpuni, selain hanya banyak bicara dan mengumbar pembualan yang tiada henti. Inilah realita yang kini tak hanya dampaknya dirasakan warga biasa. Anak buah Anies kini merana. Tapi mereka menerima kenyataan bahwa di satu sisi Anies tak peduli dengan kinerja mereka.
Sebagai sosok pemimpin yang hanya peduli diri sendiri, maka kepemimpinan Anies secara langsung memiliki dampak, yaitu pelayanan di lapangan jadi menurun karena tak ada teladan dan kepemimpinan yang baik. Dengan kata lain, TKD yang wah dan gaji pokok yang tinggi tak berbanding lurus alias linier dengan kinerjanya. Semua ini efek dari Anies yang tak memperhatikan atau menggenjot kinerja anak buahnya. Anies berperan solo dengan cara memainkan umbaran kata tiada henti, untaian kata kosong, bak sampah dari banjir kiriman yang meluap dan menumpahi Ciliwung. Itulah gambaran betapa mulutnya itu tak berbobot sama sekali, ditambah kinerjanya yang kosong melompong. Tapi tenang, rombongan penjilat terus memoles sampah dan jejak kotoran busuk yang ditinggalkan Anies. Serahkan saja kepada ahlinya itu SJW Balai Kota, buzzer Anies dan suara Anies plus PU yang sakit jiwa melihat kotoran Anies pun disangkanya emas dan makanan harum yang lantasnya ditelan bulat-bulat. Kalau pergub yang beginian, dia jagonya. Jawaban atas pemangkasan menyolok dari pihak Pemprov sangat berbau Anies. Jadi, jawab yang diberikan adalah rasionalisasi, gegara, kontraksi, ekonomi, dan penyesuaian yang mengacu ke kebijakan pusat. Pusat terus dibawa, padahal pusernya, Anies dan punggawanya sudah makin berlemak dan mengeras karena kebanyakan menikmati kesejahteraan yang sangat fantastis dengan kinerja nol besar. Padahal daerah lain terdampak, tapi tak ada drama pemangkasan besar-besaran seperti di DKI. Penyebabnya sendiri karena kurangnya pemasukan atau pendapatan sementara belanja demi pencitraan itu sangat jor-joran dan fantastis serta gila-gilaan. Semua ini semakin menguak borok pencitraan Anies yang makin menjijikan. Efisiensi anggaran seharusnya dilakukan pada pos anggaran yang tak penting, tapi Anies malah menghamburkan dana buat pencitraan ke media dan proyek ambisius yang kini mangkrak, Formula E. Para ASN pun mengeluh dengan menepuk jidat dan menghela nafas. Pemotongan sebesar ini baru kali ini terjadi dalam masa mereka berkarir di DKI. Kalau dulu zaman era mantan malah gaji dan tunjangan naik signifikan, tapi bukan tanpa konsekuensi. Konsekuensinya jelas, yaitu ada tuntutan kinerja tinggi yang harus dibuktikan. Hal semacam ini sangat masuk akal. Sedangkan di era Anies yang cuek dengan kinerjanya anak buahnya tanpa ada angin selain kentut busuk lewat omongan panggung kompers, dia langsung secara senyap memangkas alias merasionalisasi gaji pegawai-pegawai DKI. Anies sendiri tetap menggondol tunjangannya yang bermiliar itu, tapi tanpa disertai kinerja mumpuni, selain hanya banyak bicara dan mengumbar pembualan yang tiada henti. Inilah realita yang kini tak hanya dampaknya dirasakan warga biasa. Anak buah Anies kini merana. Tapi mereka menerima kenyataan bahwa di satu sisi Anies tak peduli dengan kinerja mereka. Sebagai sosok pemimpin yang hanya peduli diri sendiri, maka kepemimpinan Anies secara langsung memiliki dampak, yaitu pelayanan di lapangan jadi menurun karena tak ada teladan dan kepemimpinan yang baik. Dengan kata lain, TKD yang wah dan gaji pokok yang tinggi tak berbanding lurus alias linier dengan kinerjanya. Semua ini efek dari Anies yang tak memperhatikan atau menggenjot kinerja anak buahnya. Anies berperan solo dengan cara memainkan umbaran kata tiada henti, untaian kata kosong, bak sampah dari banjir kiriman yang meluap dan menumpahi Ciliwung. Itulah gambaran betapa mulutnya itu tak berbobot sama sekali, ditambah kinerjanya yang kosong melompong. Tapi tenang, rombongan penjilat terus memoles sampah dan jejak kotoran busuk yang ditinggalkan Anies. Serahkan saja kepada ahlinya itu SJW Balai Kota, buzzer Anies dan suara Anies plus PU yang sakit jiwa melihat kotoran Anies pun disangkanya emas dan makanan harum yang lantasnya ditelan bulat-bulat.